Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya mahasiswa Universitas Cyber Alicia, jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya sedang menjalani ujian tengah semester atau UTS dan juga akan mempresentasikan mata kuliah jaringan VoIP dengan dosen Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, ST, MT. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan tiga perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet atau yang biasa disebut VoIP. Oke, berikut ini adalah tiga contoh perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice over Internet Protocol. Yang pertama adalah IP phone, yang kedua VoIP gateway, dan yang ketiga adalah soft phone. Terkait dengan penjelasan apa itu IP phone, VoIP gateway maupun soft phone akan saya jelaskan masing-masing perangkat tersebut di soal nomor 2. Oke, kita coba lanjut ke soal nomor 2. Dari ketiga perangkat tersebut saya akan menjelaskan yang pertama adalah kegunaan daripada IP phone. Untuk IP phone sendiri, kegunaannya adalah digunakan untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Saat ini IP phone sudah bisa digunakan untuk melakukan video call, terutama untuk video meeting yang terbatas ya. Jadi IP phone ini bisa dikatakan atau bisa disamakan seperti pesawat telepon pada telekomunikasi telepon yang tradisional. Jadi IP phone ini adalah pesawat telepon yang digunakan pada VoIP melalui konektivitas jaringan internet. Kegunaannya bisa melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Lalu juga saat ini sudah ada fitur untuk bisa melakukan panggilan video call, terutama untuk video meeting yang terbatas. Baik, lalu yang kedua terkait dengan VoIP gateway. Untuk VoIP gateway sendiri adalah perangkat yang sangat penting ya ketika kita ingin membangun VoIP lalu kita memiliki jaringan infrastruktur yang sebelumnya menggunakan tradisional telekomunikasi seperti menggunakan layanan Telkom. Nah, di mana VoIP gateway ini dapat mengintegrasikan antara layanan yang ada pada Telekom maupun pada pesawat telepon yang konvensional diintegrasikan melalui VoIP gateway agar semua infrastrukturnya dapat memanfaatkan VoIP gateway tersebut. Karena untuk menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan telepon tradisional dengan jaringan VoIP gateway juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi VoIP tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur telekomunikasi yang ada. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin membangun VoIP di suatu perusahaan yang sudah memiliki telekomunikasi tradisional, kita bisa memanfaatkan VoIP gateway ini sebagai bridging telekomunikasi untuk mengintegrasikan antara teknologi yang lama dengan teknologi yang baru. Jadi tidak perlu investasi yang banyak ya ketika melakukan perubahan atau pembaruan di sisi teknologi ya. Cukup menambahkan VoIP gateway, kita tidak perlu melakukan perubahan keseluruhan. Jadi kita dapat memanfaatkan VoIP gateway sebagai integrasi. Dengan penggunaan VoIP tetap dapat berkomunikasi secara efisien dan efektif. Lalu penjelasan terkait dengan kegunaan softphone. Kegunaan softphone adalah perangkat yang memungkinkan pengguna itu melakukan panggilan suara dan video melalui jaringan internet protokol menggunakan komputer, smartphone, atau perangkat mobile lainnya. Jadi bisa dianalogikan atau bisa dicontohkan softphone adalah software yang diinstal dan diberikan kode registrasi SIP trunk yang ada pada VoIP gateway. Kita coba setup melalui smartphone ataupun desktop komputer, lalu kita integrasikan dengan VoIP gateway untuk bisa melakukan panggilan telekomunikasi melalui jaringan internet. Lanjut ke spesifikasi perangkat ya. Di sini saya mencoba memasukkan spesifikasi perangkat IP phone dengan brand Polycom VVX60.
dengan keterangan untuk koneksinya di sini menggunakan dual port Ethernet 10.100 dan juga ada konektivitas WiFi. Jadi opsional bisa digunakan keduanya atau kita bisa menggunakan salah satu ya. Sebagai saran dari saya karena saya juga salah satu praktisi di bidang IT yang saat ini juga sudah melakukan implementasi menggunakan VoIP dengan brand Yeeling. Untuk konektivitas itu karena VoIP membutuhkan stabilitas, jadi sebaiknya menggunakan internet ya, Ethernet protokol ya, dibandingkan dengan WiFi adapter. Karena tetap ya dari sisi konektivitas nanti akan ada delay ketika WiFi-nya nggak stabil. Lalu untuk fitur audionya sendiri ada speakerphone, full duplex, lalu audio HD G722. Protokol VoIP yang digunakan adalah SIP. Lalu untuk port USB-nya di sini ada dua port USB 2.0. Lalu untuk power, nah di sini menarik ya. Untuk power electricalnya sendiri kita bisa memanfaatkan adapter power atau power of Ethernet atau yang biasa disebut PoE ya. Jadi kalau kita mempunyai infrastruktur yang memang switch-nya sudah bisa mengintegrasikan PoE atau power of Ethernet, jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan adapter lagi. Cukup dicolok untuk kabel RJ45-nya ke switch yang sudah ada PoE tersebut. Nanti akan mendistribusikan power melalui kabel UTP. Lalu untuk akun SIP di produk Polycom ini support untuk mendukung hingga 16 akun SIP. Lalu lanjut ke spesifikasi perangkat Cisco IP Phone 8845 di mana memiliki layar 5 inci 800 x 480 pixel, layar warna WVGA, lalu include dengan kamera 720 pixel HD integrasi. Konektivitasnya juga di sini memiliki dual gigabit Ethernet ya. Jadi ada dua port ya mungkin ya untuk Ethernetnya. Untuk WiFi-nya di sini opsional ya. Sepertinya bawaannya ini memang hanya dimiliki atau include-nya hanya dual gigabit Ethernet. Untuk WiFi-nya masih opsional. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa VoIP ini karena komunikasi yang real time membutuhkan konektivitas yang tidak besar secara bandwidth, tapi tidak boleh ada latency yang tinggi, harus stabil, maka saya sarankan sebaiknya menggunakan 2 gigabit Ethernet. Untuk fitur audio pada Cisco IP Phone 8845 ini menggunakan speakerphone full duplex, wideband audio. Lalu protokol VoIP-nya di sini ada SIP. Nah, terkait protokol VoIP SIP ini biasanya pada brand Cisco ini adalah sesuatu yang berbayar ya, gitu. Jadi kalau di brand yang lain ini protokol VoIP ini biasanya ada yang open, tapi di Cisco sendiri mungkin biasanya berbayar ya terkait dengan protokolnya ya, karena mereka memiliki proprietary sendiri. Lalu untuk port USB-nya 2 kali port USB 2.0. Untuk powernya sendiri sama seperti brand yang sebelumnya, Polycom masih sama juga. Untuk Cisco ini memiliki power of Ethernet atau adapter AC. Jadi buat teman-teman yang memang sekali lagi saya ingatkan bahwa yang memang sudah memiliki switch PoE yang sudah bisa diintegrasikan dengan IP phone ini, jadi tidak perlu lagi menggunakan adapter AC ya. Jadi tinggal colok aja menggunakan PoE. Akun SIP-nya mendukung hingga 10 akun SIP. Ya, ini ya disampaikan ya, mendukung hingga 10 akun SIP. Mungkin ada license-nya ya biasanya kalau Cisco itu. Fitur lainnya pada Cisco IP Phone 8845 ini enkripsi SRTT dan juga TLS, lalu bisa melakukan konferensi 5 arah, integrasi kalender. Nah, menarik ya. Di sini integrasi kalender yang dimaksud mungkin kalau teman-teman memiliki Google Suite atau Office 365, kita bisa integrasikan kalendernya dengan beberapa akun tersebut ya. Lalu di produk yang selanjutnya spesifikasi perangkatnya ada Yeeling SIP
Yearling IP PON SIP T54W. Spesifikasi utamanya yaitu layarnya 4,3 inci, 480 dikali 272 pixel, layar warna LCD, lalu include dengan kamera. Sorry, untuk kamera USB-nya masih opsional ya. Jadi kita bisa tambahkan di produk ini. Mungkin secara default produknya belum ada kamera ya. Jadi hanya sebatas IP phone aja. Mungkin belum bisa melakukan video call atau video conference ya. Koneksi di sini memiliki dual gigabit Ethernet, port 10 100 atau 1000. Biasanya sih 1 gig ya ini. Wi-Fi-nya sudah built-in, jadi bukan opsional, sudah ada secara default. Bluetooth juga sudah ada. Nah, saya ingatkan kembali untuk koneksi ini lebih baik menggunakan gigabit Ethernet ya nanti ya dibandingkan dengan Wi-Fi karena menghindari delay. Lalu untuk fitur audio, speakerphone, full duplex, HD voice G722, HAC handpiece, lalu protokol VoIP-nya SIP, protokol 1 kali port USB. Oke, untuk USB-nya sendiri hanya memiliki 1 port. Nah, tapi di sini menarik ya, ada 1 kali RJ9 4 PC handset port, 1 kali RJ9 4 PC headset port ya. Lalu untuk PoE atau adapter AC juga di sini sudah include ya, ada support PoE ataupun adapter AC ya. Akun SIP-nya mendukung hingga 16 akun SIP. Nah, untuk Yearling ini sepertinya untuk SIP akunnya lebih banyak dibandingkan yang Cisco ya, di mana yang Cisco ini hanya 10 akun ya. Fitur lainnya hampir sama ya, bisa konferensi 5 arah. Lalu di sini dia memberikan informasi bahwa bisa melakukan penyimpanan address book sampai dengan 1000 kontak, integrasi dengan kalender. Nah, kalender yang dimaksud tadi ya seperti Google ataupun Office 365 atau Exchange biasanya gitu ya. Lalu soal yang nomor 3, teknologi yang digunakan dari masih di soal nomor 2 ya, tapi terkait dengan teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun softwarenya. Oke, secara fungsi teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software pada IP phone, VoIP gateway dan softphone menggunakan kombinasi teknologi hardware dan juga software untuk menyediakan solusi komunikasi VoIP yang fleksibel, efisien dan aman. Jadi IP phone memiliki komponen fisik itu seperti prosesor ya. Jadi IP phone ini kan hampir mirip ya, bisa dibilang seperti handphone lah. Di dalamnya ini ada ada hardware, lalu ada software, ada layar. Nah, memang ditambahkan ada beberapa port ya, Ethernet, lalu USB. Sementara VoIP gateway sendiri menghubungkan jaringan telepon tradisional dengan jaringan IP seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi secara penggunaan memang VoIP gateway ini sebagai bridging teknologi lah tradisional dengan yang jaringan IP. Kalau secara infrastruktur memang dilakukan hybrid ya, di mana sebelumnya kantor sebelumnya atau perusahaan sebelumnya sudah mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Nah, untuk untuk hal tersebut bisa diminimalisir dengan VoIP gateway tanpa harus investasi keseluruhan. Tetapi jika memang kita create infrastrukturnya dari awal, VoIP gateway ini sebagai lalu lintas jaringan yang keluar dari IP phone melalui SIP trunk yang berhubungan dan berintegrasi dengan VoIP gateway. Lanjut ke softphone. Softphone yang berbasis perangkat lunak memungkinkan panggilan VoIP melalui komputer atau perangkat mobile. Semua perangkat ini memanfaatkan protokol VoIP, kodek, dan fitur keamanan untuk memastikan komunikasi yang berkualitas dan terlindungi. Nah, untuk VoIP gateway sendiri, kalau kita sebagai admin infrastruktur, biasanya kita akan lebih banyak mengkonfigurasi ini di VoIP gateway karena nanti kita akan menambahkan SIP trunk, outgoing dan incoming-nya kita akan setting pada bagian VoIP gateway. Lalu poin yang keempat, prinsip kerja dari perangkat. Oke, prinsip kerja dari perangkat IP phone, VoIP gateway dan smartphone sendiri
yaitu melibatkan proses inisiasi panggilan ya melalui internet, sinyalisasi, konversi sinyal, transfer data, dan terminasi panggilan. Jadi semua perangkat ini itu memanfaatkan protokol SIP untuk komunikasinya, kodek, audio video untuk kompresi datanya, dan jaringan IP untuk pengiriman paket data. Perangkat ini memungkinkan komunikasi yang efisien dan berkualitas tinggi melalui jaringan internet, menggantikan atau melengkapi sistem telepon tradisional. Tetapi saya pengen menggarisbawahi terkait dengan prinsip kerja dari perangkat ya, di mana ketika kita memang sudah yakin ingin menggunakan VoIP, catatan besarnya adalah bahwa kita harus memiliki konektivitas ataupun infrastruktur jaringan yang stabil karena semuanya bergantung dengan instalasi pada network dan infrastruktur yang ada pada sebuah perusahaan tersebut. Berbicara VoIP itu kan tadi disampaikan bahwa komunikasinya inisiasi panggilan dan komunikasinya melalui sinyal layanan SIP ataupun internet protokol. Jadi memang sangat ketergantungan sekali dengan jaringan ya. Meskipun memang dengan contoh ketika kita ingin melakukan panggilan local area network telepon, IP phone sesama departemen, apabila jaringannya putus, secara prinsip untuk layanan telepon di kantor itu sendiri akan putus karena infrastrukturnya sangat bergantung kepada local area network yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Jadi catatannya adalah bahwa ketika kita sudah siap menggunakan VoIP, lalu mengintegrasikannya dengan VoIP gateway, kita harus siap memiliki konektivitas yang stabil, reliable, agar terhindar dari beberapa isu ketika VoIP itu dijalankan. Poin yang kelima terkait dengan opportunity yang bisa dikembangkan dari perangkat IP phone, VoIP gateway maupun softphone. Banyak ya peluang pengembangan yang dapat ditingkatkan fungsionalitasnya dari sisi keamanan maupun efisiensi juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi bisnis. Contohnya tadi saya sampaikan bahwa dulu itu kalender terpisah-pisah ya, hanya bisa kita akses melalui Gmail dan sebagainya ya. Ketika kita ada meeting dan sebagainya. Nah, untuk di pengembangan teknologi di perangkat tersebut, kita bisa melakukan alert atau notifikasi di perangkat IP phone. Kita bisa set up kalender di sini. Nanti kita bisa lihat ketika kita ada meeting, kita bisa melakukan panggilan telepon kepada member-member yang dituju pada alamat kalender tersebut gitu. Jadi kita bisa bikin suatu schedule, kita bisa memasukkan address booknya, lalu kita bisa create meeting member, nanti kita bisa atur schedule-nya kapan dia akan melakukan panggilan teleponnya gitu. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi sangat banyak banget lah yang bisa dikembangkan dari sisi teknologi VoIP ini. Terkait dukungan untuk teknologi baru seperti IoT dan 5G juga sudah mulai dikembangkan ya. Jadi sudah mulai bisa integrasi lah ya dengan produk-produk tersebut ya. Serta penggunaan AI untuk fitur pintar dengan contoh mungkin saat ini tuh di sebuah perusahaan sudah jarang sekali memiliki yang namanya customer service ya. Jadi customer service saat ini tuh sudah dibatasi ya. Nah, jadi penggunaan VoIP ini seperti AI voice ini sangat menguntungkan sebuah perusahaan ya. Kita bisa set up automation-nya di sini ya. Dan itulah yang beberapa hal yang menjanjikan dari penawaran-penawaran yang diberikan oleh teknologi VoIP. Mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan di soal jawaban UTS saya ini, summary-nya adalah bahwa ketika kita ingin menggunakan teknologi VoIP, yang pertama kita ketika sebuah perusahaan tersebut memang tidak memiliki sebelumnya tidak memiliki VoIP, kita tidak perlu takut bahwa diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan pergantian keseluruhan. Karena bisa diminimalisir tadi yang pertama menggunakan VoIP gateway, kita bisa melakukan integrasi. Yang kedua, kita bisa lebih efisien dari sisi cost.
Karena dari sisi cost sendiri untuk layanan VoIP ini ada beberapa partner VoIP yang memang menawarkan perhitungannya itu per detik biasanya ya. Kalau yang saya gunakan itu di kantor untuk layanan SIP trangnya itu dihitung, untuk yang interlokal dan lokal itu berbeda. Misalnya kalau untuk interlokal tarifnya misalkan Rp12 per 20 detik. Nah, nanti 20 detik kemudian berapa. Jadi kalau memang kita ada kebutuhan hanya untuk telepon ke interlokal misalnya, saya mau kabarin partner saya bahwa halo, hari ini kita meeting. Nah, kalau untuk apa namanya penggunaan VoIP memang bisa dihitung dengan per detik, tetapi kalau menggunakan telepon konvensional cost-nya jauh lebih tinggi karena biayanya sudah dihitung per 1 menit, meskipun kita menelpon melakukan melakukan panggilannya hanya dalam beberapa detik saja gitu. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Mungkin bisa dibahas juga kalau memang waktunya panjang, bisa menggunakan konsep komparasi ya. Dari sisi cost jauh lebih efisien untuk menggunakan VoIP ini. Lalu yang lainnya mungkin apa namanya summary-nya terkait dengan stabilitas infrastruktur, bahwa yang seperti tadi saya sampaikan, ketika kita memang sudah yakin ingin menggunakan VoIP, dari sisi infrastruktur sendiri sudah harus siap, dari mulai infrastruktur untuk internetnya, lalu untuk local area networknya, karena semuanya harus reliable kalau ingin menggunakan VoIP. Tidak boleh ada delay, tidak boleh ada apa namanya latency, latency yang tinggi, karena semuanya ketergantungan dengan infrastruktur di sebuah perusahaan tersebut. Ya, mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak dosen, Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT, terkait dengan UTS ini. Terima kasih kesempatannya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaklumi karena masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin sedikit kurangnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.